materi kecepatan relatif. Tapi Pak Iwan minta bahas dulu tentang UTS lah. Jadi mungkin materi kecepatan relatif nggak tahu keburu nggak tahu nggak di Vicon ini. Cuma materinya udah saya upload di Moodle dan saya harap semuanya udah download dan mempelajarinya gitu ya. Bahkan kalau bisa saya nggak tahu ya, saya nggak akan tugaskan, tapi saya menyarankan Anda mengikuti apa yang di sana di materi tersebut, kemudian ya dilakukan gitu. Untuk yang ada di situ saya nggak akan minta dikumpulkan, jadi minggu ini nggak ada tugas. Tapi untuk kepentingan diri Anda sendiri supaya Anda paham, saya harap Anda membutuhkan untuk belajar sendiri gitu ya, dilakukan gitu. Karena kalau ada apa-apa, kalau ada ketika Anda mencoba itu menemukan masalah atau bingung atau dapat dari mana kan bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu di mana kesulitannya ya. Oke, sekarang udah 30 orang, saya konfirmasi dulu. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, makasih. Sudah 30 orang, sekarang kita masuk ke pembahasan jawaban tes ya. Jawaban tes nggak saya upload, tapi kalau Anda mau screenshot ya silahkan di screenshot aja. Materinya ini. Nah gitu ya, solusi UTS Kinematika 6 November 2020. Ada 3 soal dan bobot nilainya 30%, 35%, 35% ya. Oke, kita lihat ke yang pertama. Nah, ini adalah tentang menghitung mobilitas atau mobility atau degree of freedom ya. Kita lihat apa? Di sini ada gambar motor. Jadi Anda sebetulnya kalau cari mekanisme itu nggak usah sulit-sulit gitu ya. Lihat aja ternyata di sekitar kita banyak mekanisme itu. Ini motor, bisa digambar seperti ini kurang lebih ya di diagram kinematiknya. Pak, Ya, ya, halo ya. Pak. Belum ada ya? Oh Slide-nya ya, belum ada Pak. kenapa? Oh ya maaf, Iya. saya lupa. Makasih ya. Kalau ada apa-apa diingetin. Coba berarti saya harus ngeklik dulu. Saya harus ngeklik dulu ini. Klik dulu ini. Seluruh layar. Saya lupa nih. Share. Gimana? Layarnya udah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Saya ulang sekali lagi. Jadi soal yang pertama kan tentang mekanisme sepeda motor ya. Diambil dari sepeda motor. Jadi sekali lagi saya bilang mekanisme itu banyak di sekitar kita. Jadi harusnya nggak usah nyari di internet, nggak usah lihat laporan teman gitu ya. Bisa diambil di sekitar kita. Contohnya ini motor ya. Kita bisa gambarkan kurang lebih seperti ini. Mekanisme terdiri dari 4 link dengan bodi sepeda motor sebagai link 1 yang dianggap diam gitu ya. Boleh mengabaikan keberadaan pegas pada shock absorber, kemudian hitung mobilitas mekanisme tersebut dan jelaskan arti dari nilai mobilitas yang diperoleh. Oke, coba mana aja. Ini mekanisme berapa batang nih? Kalau kita lihat ini adalah 4 batang ya. Jadi ini si chassisnya 1, kemudian yang ini 2 ya, yang bawah ini. Kemudian ini adalah entah kenapa ini dikasih namanya 4 ya. Padahal kalau mau urut 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kebalik juga nggak masalah lah. Yang penting kita tahu bahwa ini ada 4 batang ya. 4 batang itu berarti N kecilnya 4 ya. Makanya dimasukin di rumusnya M sama 3N min 3 min 2 F1 min F2 ya. 3 kali 4, nah N-nya masuk di sini gitu ya. Kemudian apa lagi? F1 yang perlu kita masukin. F1 itu apa? F1 itu sambungan sederhana ya, sambungan maksudnya cuma terdiri dari satu modus gerakan relatif gitu. Ya ini sebetulnya semuanya
sederhana semua ya. Ada 1 di sini, 2, 3. 3 itu yang pin atau berupa engsel. Satunya lagi slider. Ya, slider juga satu modus ini. Dia masuk ke F1 karena dia cuma mengizinkan gerakan translasi. Kalau tadi yang 3, 1, 2, 3 ini mengizinkan gerakan rotasi saja. Nah, kalau ada sambungan yang mengizinkan 2 gerakan, bisa geser, bisa rotasi, baru dia di F2 gitu. Tapi di sini nggak ada kan ya. Jadi F2-nya 0 ya. F1-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 sama yang slide ini. Untuk dimasukkan di mana? Di sini kan. 2 kali 4 gitu ya. F2-nya 0 ya 0 lah ya. Jadi kalau dihitung 12 dikurangi berapa? 3 dikurangi 8 ya. Akhirnya ini pengurang ini jadi 11 ya. 12 kurangi 11 jadi 1 dov ya. 1 dov itu artinya degree of freedom, 1 degree of freedom membutuhkan 1 input gerak untuk menggerakkan ya. Jadi artinya apa? Ada penjelasannya di bawah. Mekanisme suspensi akan menjalankan fungsinya ketika input gerak diberikan pada link 2 wing swim arm oleh eksitasi simpangan roda akibat berjalan pada permukaan yang tidak rata. Nah, jadi inputnya ya ini gerakan si batang 2 ini. Batang 2 itu ikut ke roda ya. Atau roda ikut ke batang 2 gitu sebetulnya. Ya. Ada yang mau tanyakan silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah yang ini. Gambar di bawah memperlihatkan suatu sistem transmisi roda gigi di mana input gerak diberikan oleh roda gigi 2. Hati-hati ya, roda gigi 2-nya yang tengah nih. Ternyata nggak urut gitu ya. Dan output gerak keluar dari roda gigi 3 dan 4. 3-nya yang ini, yang kiri, 4-nya yang ini gitu ya. Jumlah gigi pada roda gigi 2 adalah 40. Ini ada 40 gigi. Pada roda gigi 3 ada 20, di sini ada 20 gigi. Dan di sini ada 80 gigi. Diketahui dengan kecepatan sudut roda gigi 2 sebagai input gerak adalah omega 2 saluran 10 radian per second ya. Jarah jarum jam. Berarti ini berukuran segini ya. Jadi ini yang diketahui. Omega 2-nya 10 radian per second. Arahnya cewek ya. Kemudian hitung besar dan arah kecepatan sudut roda gigi 3 dan 4 sebagai output gerak. Jelaskan fungsi transmisi roda gigi apakah menaikkan atau mereduksi putaran dengan melihat hubungan output gerak dan input gerak. Jadi saya ulang sekali lagi ya, kalau dibaca benar ini, inputnya ini, outputnya ada 2, satu ini, satunya ini gitu ya. 1 3, satunya lagi 4 gitu ya. Batang satunya mana? Batang satu adalah tempat bantalan ya. Kalau di sini ada bantalan, nah bantalnya disimpan di satu. Di sini juga ada bantalan, ada satu juga. Ini bantalan ada satu juga gitu ya. Jadi satu tuh sesuatu yang diam itu dianggap satu aja udah gitu ya. Oke. Kalau bingung silakan ditanyakan. Kalau mau komen silakan komen ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita teruskan lagi. Kita lihat. Hubungan jumlah gigi Z dan diameter gigi D dinyatakan oleh modul gigi M. Sebagai berikut M sama D per Z. Makanya M satuannya satuan panjang ya. Kenapa? Karena D itu kan diameter, satuan jarak, berarti satuannya satuan panjang. Dibagi dengan Z jumlah gigi gitu ya. Nah ini bisa ya kita bisa tulis satu di sini kan M-nya sendirian, sini D-nya sendirian, ini bisa diatur lah, terserah kita mau pakainya seperti apa. Kemudian mencari besar dan arah omega 3. Diketahui omega 2 dicari omega 3 ya. Maka gunakanlah I23. Lihat aja dari indeksnya ini 2, ini 3, ini I23 gitu ya. V123 itu yang mana? Ini ya, V123 nih. Ingat ya, ini 2, ini 3 ini. Di sini kecepatannya akan sama kalau dilihat dari sini maupun dilihat dari sini gitu. Jadi ini adalah
V1, 2, 3 itu bisa dihitung dari roda gigi sebelah kiri maupun roda gigi yang sebelah kanan gitu ya. Kenapa arahnya ke atas? Karena ini putarannya cewek. Jadi ketika kita bahas titik ini ya ke atas. Kalau kita bahas titik yang ada di sini ya ke kanan. Kalau kita bahas titik di sini ya ke kiri gitu ya. Tapi kan kita bahas yang pertemuannya antara 3 dan 2 ya. Arahnya ke sana. Dikasih nama V1, 2, 3 kenapa? Karena gabungan 2 dan 3 gitu ya. Oke, kita teruskan. V1, 2, 3, VI 23, sorry. VI 23 sama omega 2, I12, I23 sama dengan omega 3, I13, I23. Ini mungkin Anda bingung ya, tapi sebenarnya kan ini sederhana ya. Saya udah pernah bilang rumus ini adalah sebetulnya kecukupan translasi itu adalah kecukupan sudut dikalikan jari-jari. Ini sebetulnya jari-jari. I12, I23 itu jari-jari. Mana coba? Oh, sorry. Kedua mana? 12, 23. Ini kan jari-jari ya. Jari-jari si batang atau roda gigi 2 gitu ya. Kita bisa sebut batang, bisa sebut roda gigi ya. Jadi ini jari-jari. I12 ke I23. Jadi ini I23 namanya I12, ini I13 ya. Kalau omega dikalikan V, sorry, kalau omega dikalikan jari-jari, maka dapat V123 ini gitu. Itu kalau dilihat dari roda gigi 2. Kalau dilihat dari roda gigi 3, V123 itu adalah omega 3 dikalikan jari-jarinya I13, I23 gitu ya. I13, I23. Gampang kan tentunya ya. Ingat, baik dari kanan maupun dari kiri menghasilkan V yang sama, V123. Makanya persamaannya menjadi begini ya. V I23 sama dengan omega 2 kali I12 I23 sama dengan omega 3 I13 I23 gitu ya. Oke, kalau ini kan berarti sama dengan ya. Kalau kita mau omega 3-nya sendirian kan seolah ini dipindah ke bawah sini gitu ya. Jadi omega 2 I12 I23 dibagi I13 ini pindah ke bawah ya. I13 I23 gitu ya. Padahal tadi saya bilang bahwa I12 I23 itu tidak lain adalah jari-jari. 1223 itu yang mana sekali? Yaitu ini 1223 itu ini. Kalau jari-jari mah ya jari-jari ini. Jari-jari ini bisa disebut sebagai apa? Diameter ini dibagi dua gitu kan ya. Diameter ini bagi dua, makanya ditulisnya diameter 2 dibagi 2 gitu ya. Ya ini diameter yang kiri tadi. Berarti D3 dibagi 2 gitu. Jadi ini diameternya dari sini ke sini bagi 2 dapat jari-jari ini gitu. Yang tidak lain 13 I23 ya. Ada pertanyaan? Oke, padahal tadi di sini sudah didefinisikan bahwa diameter itu adalah M kali Z. Ingat ya, kalau ini D-nya D2, berarti Z-nya Z2 gitu. Jadi D2 sama dengan M kali Z2 gitu. Kalau M-nya nggak dikasih indeks ya. Karena kalau untuk roda yang berpasangan, M-nya pasti sama. Nggak usah dikasih indeks 1 dan 2. Tapi roda yang berpasangan kan jumlah giginya berbeda. Diameternya berbeda gitu. Makanya dikasih indeks. Jadi D2 ini diganti dengan MZ2 per 2. D3-nya diganti MZ3 per 2 gitu. Ya karena M dan 2 itu konstanta, atas bawah sama besar, ya dicoret aja ya. M ini coretin M ini, 2 ini coretin 2 ini. Ya persamaan akhirnya adalah omega 3 sama omega 2 kali Z2 per Z3 ya. Asalnya ini Z2 per Z3 ya. Tinggal kita masukkan. Omega 2-nya diketahui kan? Omega 2, mana omega 2? Omega 2 adalah 10 radian per second ya. Kali 40 per 20. Kenapa? Karena Z2 dibagi Z3. Apa? Jumlah gigi 2 dibagi jumlah gigi 3 gitu kan ya. Tuh kita lihat jumlah gigi 2 berapa? Jumlah gigi 2 itu tadi 40, jumlah gigi 40 Pak. 3-nya 20 ya. Berarti 40 per 20 ya. 40 per 20 itu jadi berapa? 2 kan? 2 kali 10, 20 radian per second. Dan arahnya adalah C cewek. Kenapa C cewek? Kan yang ditanyakan nih yang dicari omega 3 kan ya. Lihat aja di gambar ya. Ini kan I2 cewek, ini pasti harus ke sini gitu perputaran C cewek gitu ya. Saya kira gampang ya ini ya, bisa dibayangkan juga ya. Mudah-mudahan pada bisa ya di ujian. Saya belum periksa ya karena jatah periksa saya 5 hari kerja atau seminggu ya sama hari libur. Oke. Jadi saya sekarang cuma bahas solusinya, tapi nilainya belum saya periksa semua. Ya.
Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, kalau saya bandingkan antara omega 3 dan omega 2 gimana? Mana lebih besar? Omega 2 kan 10, omega 3 20 ya. Berarti jadi lebih cepat ya. Oke. Nah, hal yang sama dilakukan untuk kita ngebandingin omega 2 dan omega 4. Jadi kita bayangkan inputnya ini, outputnya yang ini sekarang gitu ya. Karena ini berputarnya cewek, maka ini pasti cewek ya. Dan karena ini kalau kita bayangkan ini cewek, kita bayangkan titik yang ini nih di roda gigi yang tengah, dia akan kecepatan transaksinya ke bawah sini gitu. Beda dengan yang ini. Kalau di sebelah sini kan ke atas. Dan ini namanya VI24. Ini adalah I24, ini I12, ini I14. Mirip ya dengan yang tadi cara ngitungnya. Jadi ya persis lah sama lah ya. Saya nggak perlu secara detail ya. Tapi intinya ini rumusnya mirip dengan yang tadi. Sehingga akhirnya diperoleh 10 kali 40 per 80. Kalau tadi ini lebih besar, ininya kecil, Z3-nya. Kalau sekarang ininya tetap 40 ya ini ya. Tapi Z4-nya kan jumlah giginya lebih banyak, 80 ya. Ini jadi 5. Berarti kesimpulannya, kalau kita lihat inputnya ini, outputnya ini, maka ini dipercepat gitu ya. Kalau inputnya ini, outputnya ini justru diperlambat gitu. Ya, karena radian per secondnya lebih kecil, jadi 5 ya, 5 radian per second. Ya. Oke, kita baca. Sistem transmisi dengan input gerak di roda gigi 2 mempunyai dua output gerak, yaitu di roda gigi 3 dan 4. Fungsi sistem transmisi dengan output gerak di roda gigi 3 yaitu menaikkan kecepatan. Karena dari 10 apa? Dari omega 2 10 menjadi 20 radian per second ya. Sementara untuk gigi 4 adalah dari 10 menjadi 5 ya, 10 jadi 5. Dia menurunkan putaran. Ya. Silahkan dikomentari, silahkan ditanyakan kalau ada yang nggak ngerti, nanti saya jelaskan. Saya tunggu dulu sebentar, barangkali ada yang mau komen, silakan. Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya teruskan ke soal berikutnya. Ini ada soal tentang mechanical advantage ya. Oh, tadi tentang apa? Cara menentukan kecepatan ya. Oke, gambar di bawah memperlihatkan mekanisme four bar linkage untuk menggerakkan pompa secara manual. Mekanisme four bar linkage dapat bergerak menjalankan fungsinya apabila pada link 2 diberikan gaya tarik tangan. Mungkin lebih tepatnya, oh ini emang ditarik ya, gaya tarik tangan, F in. Kenapa F in bisa, coba Anda jelasin. Bener nggak kalau ini ditarik, ini jadi mompa gitu. Kalau mompa itu berarti ngisap atau dorong ya? Ya bisa ngisap, bisa dorong sih sebetulnya. Tapi di kasus ini bakal ngisap atau dorong? Kalau ini tarik, ini bakal ngisap atau dorong? Ada yang tahu? Hisap, Pak. Ngisap, jadi ini bakal ke kiri gitu. Dorong, Pak. Ketika ini tarik, ini bakal tarik gitu. Dorong, Pak. Dorong ya. Ayo, Kenapa coba? dorong, Pak ya. Kenapa? Karena ini tuh satu benda nih, ini satu benda. Lihat ada yang melengkungnya ini nih. Jadi begitu ini satu derajat geser, ini juga satu derajat gitu. Ya. Dan kalau ini berat ke sini, maka ini akan makin menjauh gitu. Makin menjauh itu berarti akan makin bergerak ke sini. Cewek gitu. Ya. Oke ya. Paham ya? Sambil dibayangkan jadi Anda ngerti. Oke. Paham, Pak. Jadi sekali ketika ini ditarik, ini justru dorong. Ya. Mana lagi? Akibatnya bergerak rotasi berlawanan arah jarum jam dan diteruskan menggerakkan link 4 untuk memberikan gaya isap tap out pada piston. Jadi ini disebutnya mekanisme 4 batang ya. Mana batangnya? Satunya landasan atau tempat tumpuannya ya. Yang ini yang dua nih, yang kayak V ini dua, ini satu benda ini. Ya. Ini tiga, ini empat. Empat itu ini dianggap satu dengan nilai. Ini kesininya aksesoris lah ya. Intinya ketika kita berhasil dorong ini, berarti kita udah bisa menggerakkan ini. Kita nggak menganalisis antara batang ini ke sebelah sini enggak. Ya, yang penting begitu kita bisa membuat ini berotasi, berarti ini kita dorong ke sana, berarti ini akan terdorong otomatis ke sana gitu ya. Jadi nggak usah terlalu pusing.
Oke. Mana lagi? Jadi F in sebesar 30 Newton bekerja pada link 2 input. Dan F out bekerja pada link 4. Yang ini ya, 4. Ukuran mekanisme dan lainnya diukur langsung pada kertas kerja dan menggunakan metode ICOV dan mengasumsikan mekanisme sebagai sistem konservatif. Maka, kemarin kalau nggak salah ada yang nanya omeganya berapa gitu ya. Nggak perlu ya, tapi ya udah kita lihat aja nanti ya jawabannya. Tentukan lokasi seluruh titik ICOV pada mekanisme tersebut. Ya, tentukan seluruh lokasi ICOV. Kemudian hitung mechanical advantage. Kemudian hitung besar F out yang dihasilkan pada link 4 untuk menarik piston pompa melakukan proses isap. Oke, mana aja coba bisa diketahui. Harusnya ada berapa ya ICOV-nya? Ini dijawab nggak ya di sini ya? Oke, kita sebut aja dulu ya. Ini antara 2 dan 1, ini kan 1, ini 2. Ini adalah 1, 2. 1 ya kita peroleh ya. Antara 2 dan 3, ini 2, 3. Kemudian antara 3 dan 4, ya 3, 4. Udah 3 ya. Kemudian ada ini 1, 4 dan ini I1, sorry. Antara batang 1 dan batang 4 ada I1, 4. Ada 4 kan ya. Apakah semuanya ada 4 ya atau tidak? Kalau Anda hitung harusnya ini ada 6 ya. Harusnya ada 6. Kalau kalau 6 berarti ada yang kurang. Mana yang kurang? Yang kurang yang mana ya? Ada yang tahu? Nah, ini udah tulisannya sebetulnya I13 nih, perpotongan antara ini dan ini kan narik garis ya. Dan yang ini tarik garis. Sehingga perpotongannya di sini ya. Ini I13. Satunya lagi adalah garis yang ini, yang merah ini, dan yang ini. Ini adalah I24 ya. Jadi ada 6 semuanya. Ya. Tidak di step jumlahnya 6, tapi ini langsung ditentukan lokasinya gitu ya di solusi jawaban ini. Kalau Anda menghitung dulu pakai lingkaran itu ya, boleh juga, itu lebih bagus ya. Oke. Sudah terjawab ya lokasi ICOV-nya ya, ada 6 ya. Kemudian hitung mechanical advantage mekanisme tersebut. Oke. Oke, kita fokus dulu. Inputnya adalah ini, outputnya ini gitu ya. Berarti link 2 adalah link input, link 4 adalah atau batang 4 adalah batang output. Kemudian omega ini berarti omega 2 ya. Sesuai dengan indeks ini aja. Ini omega outnya adalah omega 4. 4 ya. Maka kesimpulannya dari indeks 2 dan 4 ini kita gunakan I24 ya. Sehingga VI24 PI24 sama dengan omega 4 I14 I24 sama dengan omega 2 I12 I24. Ini mirip dengan yang tadi di roda gigi ya. Oke. Cuma indeks-indeksnya aja yang beda ya. Indeks-indeksnya aja yang berbeda. Kemudian apa lagi? Berarti kita tinggal pindahkan karena kita mau nyari perbandingan. Ini pindah sini ya, si omega 4 nya pindah ke sini ke bawah gitu. Yang ini pindah ke sebelah sini gitu ya. Atau kita tulis si omega nya di sebelah kiri, omega 2 per omega 4 itu sama dengan I12, sorry. Ya pindahkan yang ini ya. Berarti ini pindah ke sini ya. Jadi I14 I24 berarti yang ini dibagi dengan yang ini. Bawah gitu ya. Oke. Ini artinya apa? Ini artinya perbandingan kecepatan sudut batang 2 berbanding batang 4 itu sama aja dengan perbandingan jarak dari I14 I24 dibagi dengan I12 I24 gitu. Ya. Nah, ini berapa? Masukin angkanya 4,5 dan 1,8. Kita lihat dulu 1424. 1424 yang mana? 1424 berarti dari sini ke sini. Nah, ketika di print mungkin ini yang Pak Iwan yang buat ya. Ketika di print kemudian diukur ternyata dia 4,5 cm gitu ya, mungkin ya. Harusnya begitu, bukan mungkin, harusnya begitu. Kemudian kalau ini I2 I24 berarti
dari sini sampai sini gitu ya. Ternyata berapa? 1,8 ya, 1,8. Jelas ya. Kan kelihatan juga dari gambar bahwa ini lebih pendek, ini 1,8, ini 4,5 gitu ya. Nah, apakah kalau Anda ngeprint kemudian ngukur bakal segini atau Anda ngukur di layar bakal segini? Belum tentu. Angkanya belum tentu, tapi perbandingannya pasti bakal sama. Jadi kalau misalkan Anda ngeprint 2 kalinya, ya pasti ini bakal jadi 3,2, ini bakal jadi 9 gitu ya. Gak masalah ya, Anda beda perbesaran ketika ngeprint gak masalah. Yang jelas perbandingannya yang sama 4,5 bagi 1,8 itu bakal 2,5. Tadi seperti saya bilang, kalau ini misalkan 2 kalinya 9, ini 3,2. Kemudian bagi 3,2 ya bakal tetap segini 2,5 juga gitu. Jadi nggak masalah ya. Ketika Anda menggambar ulang selama perbandingan sama, itu akan menghasilkan hasil yang sama juga. Ingat 2,5 itu angka apa? Tidak ada satuan ya. 2,5 adalah perbandingan kecepatan sudut 2 dibagi kecepatan sudut 4 ya. Oke, kemudian kita ke rumus mechanical advantage. Anda udah dikasih juga rumus ini. Yaitu R in per R out, omega in per omega out ya. R in-nya adalah 3,3. Nah, ini dapat dari mana 3,3? Dibagi R out 1,8. Dikali 2,5. 2,5 udah jelas yang ini ya. Omega in, omega 2 per omega 4 kan ini. Omega 2 kan omega in. Omega 4 kan omega out. Berarti omega in per omega out itu sama aja dengan omega 2 per omega 4, yaitu 2,5 yang ini. Ini sekali lagi saya ulang ya. Ini berapa? Nah, ini 3,3 datang dari mana? R in. Ini 1,8 dari mana? R out. Gitu. Yang mana? Nah, dari sini ini R in. Dari sini adalah R out. Ya. Nah, maka hasilnya adalah kalau dihitung segini. Ya. Nah, ini pun sama ya, kalau Anda ngeprintnya gambarnya ini agak beda gitu ya, perbandingannya akan tetap sama gitu, gak ada masalah ya. Oke, MA-nya udah dapat tuh ya, mechanical advantage-nya. Dan Anda tahu bahwa mechanical advantage itu sama dengan F out per F in. Dan F in-nya udah diketahui di soal ya. F in-nya adalah mana? Sebelah mana ya? Mana sih? Ada yang lihat? 30 Pak. 10 Pak. 30 Meski Newton. ada nggak? F ini. Sebelah mana Ada sih? Pak. Oh Itu ini. yang Oh ya, baris sebelah kiri. ya. Ya, ya oke. Tadi ketemu sih, tapi barusan saya jadi hilang lagi. Oke, makanya MA-nya udah diketahui, ini 4,8 ya. F-in-nya tinggal pindahin ke sini kan. Jadi F out sama F-in kali MA kan ya. 30 kali 4,58, hasilnya adalah 137,4 Newton. Ya. Jadi kita memberikan gaya 30 Newton, keluarannya 137,4 Newton gitu. Jadi itu adalah keuntungan mekanis yang kita peroleh ya. Oke, ini seperti itu yang bisa dijelaskan. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Pak, mau Ya, nanya itu nomor 3 jadi pengerjaannya harus ngeprint dulu Pak gambarnya. nggak di print juga kalau Anda bisa ngukur di layar nggak apa-apa. Tapi masalahnya layarnya layar apa gitu. Maksudnya kalau di layar HP boleh juga kalau Anda bisa ngukur lebih detail gitu ya. Kesentuh bakal berubah nggak, itunya geser nggak gitu. Itu yang jadi khawatir sebetulnya. Oh, Jadi nggak ada masalah mau ngeprint dulu atau nggak apa-apa. Cuma harus bisa ngukur gitu. Intinya adalah gini, kalau Anda misalkan tetap di layar HP ya, ngukur dari sini ke sini. Ketika Anda penggaris ditempelin ke sini, tangan Anda kena nggak ke layar, merubah posisi ini atau geser-geser nggak gitu, atau membesar atau mengecil nggak gitu. Yang jelas Anda harus ngukur dari sini ke sini berapa gitu. Mungkin angka yang Anda masukkan ke sini bakal beda gitu, nggak 3,3, nggak 1,8. Tapi pembagian ini bakal tetap sama gitu. Ya, ngerti nggak? Mau di print, mau nggak ngeprintnya mau 2 kalinya, mau perbesarannya atau setengahnya, nggak masalah juga. Makanya Pak Iwan nggak masukin angkanya tuh. Makanya dia Pak Iwan bilang diukur diambil dari gambar kan ya, jarak-jaraknya ya, gitu maksudnya. Oke, Anda harus ngerti kalau Anda menemukan yang begini, omega 2 per omega 4 ini per ini, Anda nggak masalah ini kalau perbandingan gini gitu ya. Yang masalah itu kalau cuma satu gitu, bukan perbandingan, nah itu masalah itu ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Jadi intinya karena ini ada tulisan R in per R out,
kan nggak dijelasin in outnya berapa, ya terpaksa diukur dari gambar ya. Tapi sekali lagi Anda mau pakai HP yang layarnya besar, yang layarnya kecil, selama Anda konsisten dan ketika ukurnya nggak geser-geser, pasti hasilnya bakal sama gitu. Oke, jadi nanti saya Oke Pak. nggak akan mempermasalahkan angka ininya, tapi hasil ini bagi ini bakal sama nggak gitu loh, ngerti ya? Iya Pak. Oke, itu saya kira yang ingin saya sampaikan, dan kebetulan waktunya udah habis, sudah mau jam 3, udah waktunya kelas D ya. Jadi saya nggak bahas materi yang harusnya hari ini saya bahas. Ya, saya minta sekali lagi Anda pelajari, dan kalau bisa, bukan kalau bisa, sebaiknya Anda haruslah, tapi saya nggak akan minta dikumpulkan. Karena kebutuhan Anda sendiri aja. Anda bakal menemukan masalah kalau Anda mengerjakan, dan Anda punya bahan untuk ditanyakan gitu ya. Syukur-syukur kalau Anda begitu mengerjakan langsung benar gitu, langsung bisa, langsung ngerti gitu. Jadi di pertemuan berikutnya lebih lancar saya neranginnya. Ya, itu baru mekanisme sederhana yang saya cantumkan di situ. Nanti kalau mekanisme lain atau gabungannya itu lebih rumit lagi. Jadi saya harap Anda aktif aja. Kita kekurangan waktu ya, nggak kayak waktu offline ada responsi. Kalau sekarang kan nggak ada gitu. Jadi saya harap Anda benar-benar aktif lah, ya, nggak perlu disuruh-suruh gitu. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, mungkin dari saya cukup sampai sini. Kalau ada apa-apa nanti saya kontak lewat WA ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.